Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali saya Caca Frederika dapat hadir kembali dalam Tafsir Al-Misbah bersama dengan Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana nih Pak, kita sudah berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah pembelajaran kita pada hari ini juga dapat menguatkan dan menambah ketakwaan kita sebagai umat manusia. Supaya insya Allah setiap malam ketika berdoa kepada Allah, kita lebih bisa merasakan tenang, lebih bisa merasakan kedamaian. Yuk, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai dan kita masuk ke pembahasan kita. Insya Allah kita akan membahas tentang surat Al-Fat. Kita masuk ke ayat yang ke-8. Kita mulai ya Pak Quraish. Mari, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita ini sebenarnya lanjutan dari ayat-ayat yang lalu yang antara lain berbicara tentang kemenangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya, antara lain dalam kasus atau perjanjian Hudaybiyah itu kemarin kita sudah bicara panjang soal itu. Kali ini kita akan lanjutkan dengan membaca firman-Nya, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami Allah mengutusmu wahai Nabi Muhammad sebagai syahidan. Syahid itu saksi. Kesaksian itu bisa dengan mata kepala, bisa dengan pengetahuan. Ya kan? Oke. Nabi Muhammad adalah saksi. Di sisi lain kita bisa berkata, saksi itu berfungsi mendukung kebenaran yang benar dan menampi kebenaran yang dianggap benar oleh yang salah. Orang udah merasanya ini benar, padahal bukan itu yang benar. Tugas saksi itu berkata, dia berkata begini, tidak, buktinya ini itu saksi. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW adalah saksi. Dalam fungsinya sebagai saksi, fungsi beliau sebagai saksi, kita bisa lihat begini. Ada orang melakukan sesuatu di kalangan umatnya atau umat manusia. Nabi Muhammad sebagai Rasul, beliau bisa membenarkan apa yang dilakukannya itu benar. Apa yang dilakukannya itu keliru. Jika demikian, sosok Nabi Muhammad ini menjadi tolok ukur. Kalau perbuatan Anda sejalan dengan perbuatan beliau, Anda benar. Kalau tidak sejalan, Anda tidak benar. Itu satu makna syahid. Itu bisa terjadi di dunia ini, bisa juga nanti di hari kemudian. Kesaksian itu. Kesaksian itu. Ada yang kedua soal kesaksian ini, kita lihat begini. Ada ayat menyatakan, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kami jadikan kamu umat pertengahan. Litakunu syuhada, supaya kamu menjadi saksi-saksi terhadap umat-umat yang lain. Maksudnya di sini supaya kamu berada di tengah, semua pihak bisa melihat kamu. Agar supaya kamu menjadi saksi, dalam arti kamu menjadi teladan umat-umat yang lain karena kamu disaksikan. Itulah yang benar begitu. Lalu wa yakunur rasul alaikum syahida, dan Rasul terhadap kamu wahai umat Islam, kamu teladani dia karena kamu menyaksikan Rasul. Jadi fungsi umat Islam itu sebenarnya kalau sebagai syahid, dia mesti menampilkan yang terbaik supaya jadi teladan orang lain. Jadi sebenarnya kita sebagai umat yang hidup di zaman sekarang pun juga punya kesempatan untuk menjadi bukan punya kesempatan, punya kewajiban untuk menampilkan yang indah supaya diteladani orang.
Itu arti dari syahid itu. Syahid sebagai kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam syahid. Beliau itu menampilkan kebaikan, kebenaran dan sebagainya supaya kita teladani beliau. Kata syahidah menyaksikan itu. Maknanya luas ya. Oke. Baik. Terus syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Juga memberi berita gembira dan memberi peringatan. Baru lanjutan ayat ini, litu'minu billahi wa rasulihi. Tujuannya beliau menjadi saksi, menjadi membawa berita gembira dan ini agar supaya kamu percaya pada Allah dan Rasulnya. Kita ingin berhenti sejenak. Sesungguhnya kami mengutusmu. Itu tunggal ya. Mengutusmu wahai Nabi Muhammad. Ya, baru lanjutannya agar kamu semua. Kalau ayat pertama 8 itu berbicara ditujukan kepada Nabi Muhammad. Beliau Rasul, beliau saksi dan sebagainya. Kalau ayat kita ini berbicara kepada seluruh manusia. Agar supaya kamu semua. Kamu semua itu termasuk Nabi Muhammad. Nah, di sini diperintahkan untuk percaya pada Allah, percaya pada Rasulnya, mendukungnya, mengagungkannya, bertasbih kepadanya bukratan wa asila. Karena ditujukan juga kepada Nabi Muhammad, maka tidak jarang Nabi Muhammad mengucapkan syahadat. Saya bersaksi bahwa Allah adalah Maha Esa dan saya adalah utusannya. Karena beliau diperintahkan untuk. Jadi Nabi Muhammad pun sering mengucapkan itu. Mengucapkan syahadat. Kalau dengar azan, beliau ulang-ulangi. Kan ada asyhadu alla ilaha illallah dalam azan. Beliau juga ulangi asyhadu alla ilaha illallah. Oh, di-renew ya, seperti kayak ya kalau misalkan ada software itu diupdate ulang untuk apa ya, kesaksiannya itu diperkuat lagi. Betul, itu menarik Pak Quraisy, karena kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita sudah cukup Islam kok, dari kecil udah Islam, sudah pernah mengucap kalimat syahadat, tapi setiap hari tidak diulang-ulang. Bahkan baginda Rasul yang Masya Allah, orang yang paling mulia di muka bumi ini aja mengulang-ulang syahadat. Kita apa kabar? Nah, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, tapi kita harus rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Ada hal-hal dalam kehidupan ini yang bisa mengakibatkan terjadinya debu-debu kekotoran di dalam keyakinan kita. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, kita masih membahas surat ke-48 ayat 9. Tadi disebutkan Pak Quraisy bahwa baginda Rasul mengucap kalimat syahadat bahkan berulang-ulang. Nah, kita nih manusia zaman sekarang sudah berulang-ulang atau belum? Kenapa baginda Rasul mengucap itu berulang-ulang? Bahkan beliau juga memerintahkan, jadidu imanakum, perbarui iman kamu. Bagaimana? Perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Keyakinan bisa mengalami erosi. Ada hal-hal dalam kehidupan ini yang bisa menjadikan kita terlengah. Ada hal-hal dalam kehidupan ini yang bisa mengakibatkan terjadinya debu-debu kekotoran di dalam keyakinan kita. Saya beri contoh, percaya angka 13. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya ini sudah keliru. Nggak boleh, harusnya nggak percaya. Allah yang menentukan segala sesuatu. Di sini diperbaharui lah. Astagfirullahalazim. Ya toh? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terkadang kata, kalau ini dia itu yang menentukan. Dia ke dokter, dia pasti sembuh dokter ini. Tidak. Perbaharui terus itu. Jadi ya toh, oke. Untuk apa? Litu'minu billah wa rasulihi, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziru, mendukungnya, yakni mendukung agamanya. Ya toh. Wa tuwaqqiru, mengagungkan Allah.
Jangan sampai ada tindakan atau ucapan Anda yang mengandung sedikit pelecehan, apalagi kekurangan terhadap Allah. Dia maha sempurna. Maha sempurna. Karena itu jangan ucapkan kalimat Allah di dalam atau di tempat-tempat yang tidak wajar diucapkan. Jangan ucapkan kalimat Allah yang bisa menimbulkan kesan negatif terhadap Allah. Kesan negatif misalnya? Saya beri contoh misalnya. Ada satu orang minta, tolong beri saya. Anda tidak mau beri. Terus Anda jawab, nanti Allah yang beri kamu. Itu bisa menimbulkan kesan tidak baik. Itu kata Imam Malik seperti itu. Jangan menimbulkan kesan. Jangan bertakbir Allahu Akbar, tapi orang lantas melecehkan. Baru dia katakan, wa tusabbihu, mensucikan Allah. Mensucikan Allah itu, kata subhanallah itu, sabaha itu artinya berenang. Orang yang berenang menjauh dari posisinya, ya kan? Nah, menjauhkan Allah dari segala kekurangan. Karena itu, kalau ada yang sesuatu yang Anda lihat tidak wajar, oh ini begini, Anda berkata, Maha Suci Allah. Ini bukan Allah yang melakukannya, tetapi ini ulah manusia. Bukratan wa asila. Bukra itu pagi, asila itu petang. Ucapkanlah ini pagi dan petang. Maksudnya sepanjang saat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Saya mau ulangi apa yang kita katakan kemarin. Kemarin itu kita bicara soal kehadiran Nabi ke Mekah untuk umrah pada tahun ke-6. Sampai di suatu tempat namanya Hudaybiyah, beliau dihadang. Tidak boleh pergi umrah. Maka beliau mengutus sahabat beliau Utsman bin Affan pergi untuk berunding dengan tokoh-tokoh di sana. Jaraknya tidak jauh, 22 km kira-kira. Tidak kembali-kembali. Utsman. Sehingga diduga bahwa beliau sudah dibunuh. Nabi berkata, ini sikap yang keliru. Kita akan masuk Mekah kalau perlu kita berperang. Ya tahu? Maka sebelum beranjak menuju ke sana, beliau mengajak teman sahabat-sahabat beliau berjumlah 1.400 atau 1.500 orang. Mari kita berjanji setia. Kita akan pergi menyerang mereka yang membunuh Sayyidina Utsman itu. Kita menyerang dan berjanji berjuang sampai mati. Atau ada yang berkata berjuang dan tidak akan meninggalkan perang itu, lari dari peperangan. Maka semua mereka ini melakukan baiat, janji setia kepada Nabi bahwa kita akan berangkat untuk berjihad. Janji setia kepada Nabi bahwa akan berangkat untuk berjihad. Nah, apakah janji setia ini korelasinya hanya tentang ketika kita mau berperang atau sebenarnya kita saat ini kehidupan? Itu lain lagi. Itu sudah bukan, itu tidak dalam konteks ayat. Nah, nanti dalam perkembangannya ada bahasan di kalangan ulama-ulama hukum atau di kalangan pakar-pakar dalam bidang politik. Apakah perlu mengucapkan janji setia kepada imam atau kepala negara atau kepada pemerintah? Itu bukan tentang ayat ini. Ayat tapi ini itu berbicara tentang kelompok yang 1.500 atau 1.400 orang ini. Yang, ya kan? Betul, menarik sekali. Nanti kita akan lebih dalami lagi Pak Quraisy, karena apa nih yang terjadi setelah mengucap janji setia tersebut dan pergi bersama dengan baginda Rasul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Siapa yang ingkar dari janjinya itu, maka sebenarnya keingkarannya itu kembali kepadanya.
Al-Misbah. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang janji setia dari surat Al-Fath ayat ke-10. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas lebih dalam nih, ada pertanyaan Pak Quraisy dari sahabat-sahabat di luar sana yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraisy. Langsung aja yuk kita lihat, ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy Shihab, saya mau bertanya, apakah jika orang yang meninggal hari Jumat itu terbebas dari siksa kubur? Lalu mengenai siksa, saya ingin bertanya juga nih, bagaimana jika seseorang meninggal tidak dikubur? Apakah terkena siksa kubur juga atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pertanyaannya. Saya ulangi kembali, Pak Quraisy, apakah benar jika orang yang meninggal bertepatan di hari Jumat termasuk beruntung karena aman dari siksa kubur? Dan kemudian berkaitan dengan siksa, saya ingin meminta penjelasan mengenai orang yang matinya tidak dikubur. Apakah tidak merasakan siksa kubur? Yang meninggal pada hari Jumat tidak ada jaminan bahwa dia terbebas ya. Hanya memang orang itu harus selalu bersikap mencari kesan yang memberikan kepadanya rasa optimisme. Sehingga timbullah pernyataan-pernyataan semacam itu. Meninggal hari Jumat itu tanda-tanda baik dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu tidak mutlak. Alangkah banyaknya penjahat yang mati hari Jumat. Yang kedua, soal siksa kubur. Tidak dikubur, dapat siksa kubur. Kekeliruan kita menduga bahwa istilah kubur dalam konteks siksa bukan tanah tempat dia dimakamkan. Liang kuburnya itu? Bukan. Kubur dalam konteks ini adalah alam barzakh. Kehidupan. Satu alam yang berbeda dengan alam dunia, yang bukan juga alam akhirat di mana ada sorga, ada neraka, tetapi alam antara dunia dan akhirat. Itulah dinamai alam barzakh, alam pemisah. Di sanalah orang mendapat panjar dari ganjaran Tuhan atau panjar dari siksa Tuhan. Inilah yang dinamai siksa, karena siksa kubur. Kenapa dinamai kubur? Karena kita sehari-hari lihatnya di situ. Jangan duga dia berada di tempat itu. Tapi dia ada di alam barzah itu. Di alam barzah. Terus kalau kita ziarah kubur gimana dong Pak Quraisy? Itu karena kita tidak lihat kubur, tidak lihat barzah, maka kita jadikan ini semacam meeting point. Baik. Iya toh? Kita ingin berziarahi dia, kita ingin berkunjung kepadanya. Di mana? Oh, dia ada jauh. Maka kita disuruh, bayangkanlah dia ada di situ. Padahal sebenarnya dia tidak di situ. Baik, kalau gitu. Okay. Semoga menjawab pertanyaan dari sahabat kita tadi ya. Dan sekarang kita langsung mau melanjutkan pembahasan kita tadi tentang janji setia tuh Pak Quraisy. Ya, jadi mereka berkumpul, berjabat tangan dengan Rasul, dan janji setianya adalah kita akan pergi ke Mekah untuk membela Utsman, menuntut pertanggungjawaban mereka sampai kalau perlu sampai kita mati. Atau paling tidak kita akan bertahan, tidak akan lari. Maka ayat ini berbicara tentang itu. Orang-orang yang berbaiat kepadamu, sebenarnya dia itu berbaiat kepada Allah. Ya kan? Jadi jangan duga dia janjinya kepadamu, wahai Muhammad. Dia berjanji pada Allah. Karena dia berjanji pada Allah, maka Allah akan mendukung mereka. Di sini dia katakan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kata tangan itu bisa berarti kuasa, bisa berarti nikmat. Kalau saya artikan kuasa, maka ayat ini berkata, "Hei, jangan duga kamu berkuasa dengan pergi ke sana untuk ini. Memang kamu punya kemampuan, tapi sebenarnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan kamu semua." Yadullahi fawqa aydihim. Baru dikatakan, "Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi." Siapa yang ingkar dari janjinya itu, maka sebenarnya keingkarannya itu kembali kepadanya. Dan siapa yang menepati janjinya yang dijanjikannya itu,
maka Allah akan menganugerahkan kepadanya ganjaran yang besar. Oke. Nah, sekarang ayat berikut itu berbicara tentang persoalan lain yang punya kaitan dengan ini. Sewaktu Nabi SAW akan pergi ke Mekah, itu sebelum berangkat beliau mengajak masyarakat Muslim yang ada di Medina. Ada penduduk gunung, ada ini. Sebagian dari penduduk gunung itu tidak mau pergi. Sebenarnya mereka percaya pada Nabi tapi tidak mau pergi. Kenapa tuh? Kita baca ayatnya kenapa. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna. Al-mukhallafun itu artinya orang-orang yang ditinggalkan. Mari kita lihat. Mereka ditinggalkan Nabi atau mereka yang meninggalkan Nabi? Sebenarnya mereka ditinggalkan Nabi. Tidak. Mereka meninggalkan Nabi. Kok gitu? Ya, diajak dia tidak mau. Kan Nabi yang pergi. Nabi yang pergi. Diajak enggak? Diajak. Oke, kalau begitu kenapa tidak mau pergi? Oh, Artinya karena nggak mereka mau ikut. sebenarnya ya kan? Tetapi kalau saya berkata mereka meninggalkan Nabi, seakan-akan ada semacam pelecehan terhadap Nabi. Betul. Betul. Ya. Maka ayat ini berkata mereka orang yang ditinggalkan oleh Nabi tidak butuh. Diajak nggak mau. Ya Udah, udah. tidak usah. Tidak. Seakan-akan mereka yang ditinggalkan, bukan mereka yang meninggalkan Nabi. Memang nggak mau. Ya kan? Betul. Yaqulu kal mukhallafuna minal a'rab, dari penduduk gunung itu, syaghalatna amwaluna. Kami disibukkan oleh harta kami, unta kami. Tidak ada yang jaga unta kami. Kami disibukkan oleh keluarga kami. Tidak ada yang urus keluarga kami. Jadi kami tidak bisa ikut denganmu. Alasannya baru dikatakan yaquluna fastaghfir lana, maka mohonkan kami ampun kepada Allah. Kami sebenarnya tidak bisa pergi karena ini. Ya toh? Allah berfirman, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berucap dengan lidah mereka, tetapi bukan itu yang ada dalam hati mereka. Mereka berucap dengan lidah mereka, tapi bukan itu yang ada dalam hati mereka. mereka. Ini memang berbicara tentang ayat ini, tentang surat Al-Fath ini, memang banyak orang-orang yang dari zaman dahulu tuh sudah disibukkan oleh harta-harta yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Mungkin kalau kita zaman sekarang juga banyak nih harta-harta yang udah dititipkan Allah, kenikmatan yang udah dititipkan sama Allah, justru bukan yang mendekatkan kita, malah menjauhkan. Mungkin ada korelasinya, seperti apa kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. Siapa yang bisa membela kamu bila Allah hendak menjatuhkan sesuatu mudarat bagi kamu? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah mau tidak bisa. Walaupun kamu di rumahmu, kalau Allah mau mematikan kamu bisa. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada golongan orang-orang yang berucap tidak sesuai dengan hatinya. Nah, maksudnya bagaimana tuh Pak Quraisy? Dia berkata bahwa kami tidak bisa pergi karena jaga harta, jaga keluarga. Itu ucapannya. Tapi sebenarnya mereka tidak mau pergi bukan karena alasan itu. Nanti ada disebut di sini alasannya. Mereka kira ini Nabi pergi ke Mekah pasti dihadang, dibunuh oleh orang-orang Mekah itu. Sehingga Nabi tidak akan kembali kepada keluarganya. Mereka tidak mau pergi karena takut mati. Takut. Jadi sebenarnya alasannya adalah takut. Alasannya ini. Tetapi apa yang di dalam hati mereka itu adalah takut. Jangan sampai mereka kalau ikut Nabi, mereka itu juga mati. Karena mereka
merasa yakin bahwa pergi ke Mekah ini bahaya, hancur mereka. Jadi tidak mau pergi kan? Ya, betul. Maka lanjutan ayat ini mengingatkan mereka, "Faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an." Siapa yang bisa membela kamu bila Allah hendak menjatuhkan sesuatu mudarat bagi kamu? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah mau tidak bisa. Walaupun kamu di rumahmu, kalau Allah mau mematikan kamu bisa. Jangan alasan begitu. Siapa yang bisa menghalangi kalau Allah mau memberi manfaat kepada kamu? Tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi kuasa itu di tangan Allah. Jangan berkata bahwa oh kalau kita ikut pasti mati. Kita nggak pernah tahu. Nah, kita tidak pernah tahu. Tapi kita harus yakin bahwa kematian itu di tangan Allah. Kalian tidak mau ikut karena takut mati. Padahal kematian di tangan Allah. Kalau kalian di tempat pun bisa mati. Di atas tempat tidur pun mati. Nah, itu kan. Inallahi syai'an aral qadar. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Satu hal yang menarik bahwa ayat ini berkata, wahai Nabi Muhammad, mereka akan berkata demikian. Akan berkata demikian. Jadi ini belum mereka ucapkan, Allah sudah menyampaikan pada Nabi, nanti itu kalau kamu kembali mereka akan bilang begini. Itu yang di 11 nih Pak Quraisy. Iya. Mereka akan mengatakan, oh ya akan mengatakan kepadamu Nabi Muhammad. Ya, akan mengatakan kan? Oke. Iya. Oke. Bal zanantum alla yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bahkan kalian menduga bahwa Rasul dan orang-orang beriman tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Kalian menduga bakal mati. Jadi kalian tidak mau pergi, bukan alasan keluarga, bukan alasan ini. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Setan menghiaskan dugaan kamu ini, karena setan menghiaskannya maka semakin mantap dalam hatimu. Dugaan itu kan belum pasti. Datang setan memantapkan, diperindah ini sehingga seorang merasa, waduh ini betul nih. Setan memperindah dugaan buruk kamu itu sehingga semakin mantap dugaan buruk itu dalam hatimu. Zuyyina dzalika fi qulubikum wa zanantum zannas saw. Kamu menduga dugaan yang buruk terhadap Allah. Kenapa dugaan buruk begitu? Bersangka baiklah pada Allah. Ini dikecamkan wa zanantum zannas saw. Wa kuntum qauman bura, dan sungguh kamu dengan demikian itu menjadi kaum, menjadi kelompok yang binasa, kelompok yang durhaka sehingga mengalami kecelakaan. Pak Quraisy, sebenarnya apa sih hikmah yang pengen Allah berikan kepada kita, pelajaran yang pengen Allah sampaikan kepada kita untuk kehidupan kita saat ini nih gitu, di ayat 11 dan 12 ini gitu. Sepertinya dekat banget soalnya. Intinya mungkin di kesimpulan kita bisa bicara soal itu. Intinya yakinlah bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Berusaha tetapi yakinlah keputusan akhir di tangan Allah. Karena zaman sekarang tuh kan banyak kita cari-cari alasan gitu. Misalkan kayak Pak Quraisy ngajak aku kemana terus aku alasannya apa padahal dalam hatiku alasannya yang lain gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu nggak boleh ya? Jangan. Ya jujur aja. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan Allah. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan agama. Jangan pernah bersangka buruk. Apalagi terhadap Allah. Terhadap manusia aja jangan sebagian sangka buruk itu nggak baik. Tidak bagus. Apalagi terhadap Allah. Baik. Oke. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir api yang menyala-nyala. Walillahi mulkus samawati wal ard
yaghfiru liman yasha wa yu'adzimu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima. Sesungguhnya milik Allah. Kalau saya berkata milik Allah, itu karena dia yang mencipta. Ada yang mencipta tapi bukan miliknya. Yang membuat meja ini ada. Ada. Sekarang miliknya atau tidak? Enggak, udah dijual. Sudah dijual, sudah milik orang lain. Ada yang mencipta masih miliknya, tapi bukan dia lagi yang atur. Ada. Ada. Ya kan? Bukan dia lagi yang atur. Bukan dia lagi yang atur. Boleh jadi dia punya rumah miliknya, yang atur di sana sudah orang lain. Baik. Kalau kita berkata milik Allah, maka itu dia yang cipta, ya kan? Dia yang memiliki dan dia yang mengatur. Jelas kan? Ya. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia juga yang mengatur. Walillahi kerajaan langit dan bumi, lillahi mustamawati, maka dia mengampuni siapa yang dia kehendaki, dan kehendaknya itu berkaitan dalam konteks pengampunan dengan Anda kalau mau tobat, Allah ampunin. Allah ampuni. Itu haknya Allah. Haknya Allah. Nggak ada yang bisa ngatur. Atau wa yu'adzimu man yasha, dia juga menyiksa siapa yang dia kehendaki, wa kana Allahu ghafurur rahima. Tetapi coba lihat penutupnya. Allah itu selalu bersifat Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Selalu bersifat Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kenapa sih penutupnya Allah tuh selalu yang indah-indah? Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa selalu seperti itu? Tapi tahan dulu Pak Quraisy, jawabannya kita buat pemirsa yang ada di rumah penasaran dulu nih. Kenapa ya kira-kira? Insya Allah akan kita jawab setelah segmen yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Allah itu memang Maha Pengampun, Maha Pengasih, sampai-sampai ada dikatakan begini, seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan menciptakan makhluk-makhluk yang berdosa supaya diampuni. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, kita udah ada di segmen terakhir nih. Dan buat yang baru aja bergabung, siapin catatannya karena setelah ini insya Allah akan ada kesimpulan dari Pak Quraisy. Dan di segmen sebelumnya kita membahas tentang kenapa sih banyak ayat yang Allah menutup dengan kata-kata bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Indah banget. Maksud itu kenapa sih Pak Quraisy? Iya, karena memang pada dasarnya Allah demikian. Allah itu memang Maha Pengampun, Maha Pengasih, sampai-sampai ada dikatakan begini, seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan menciptakan makhluk-makhluk yang berdosa supaya diampuni. Dia Maha Pengampun. Itu ada ayatnya begitu? Bukan ayat, tetapi riwayat yang berkata demikian. Ya. Dia Maha baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, maka cari penyebabnya pada ulah yang bersangkutan. Dia menerima buahnya. Allah baik. Dia dihil khair di tangannya. Maka dia juga tahu manusia bisa berdosa, dia ampuni. Dia selalu kita katakan rahmatnya mengalahkan amarahnya. Selalu begitu. Selalu. Jadi kita sebagai manusia nih nggak pantas jadi panitia ini ya, penghitung dosa orang lain, kayaknya nggak pantas ya Pak Quraisy. Karena wallahu alam kita nggak pernah tahu kapan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita saja nggak tahu dosa kita. Oh iya, ngurusin orang lagi. Ngurusin orang lagi. Baik. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi orang-orang yang ditinggal ini akhirnya Nabi kembali dengan selamat. 2-3 bulan sesudah itu, sesudah kejadian ini, Nabi menuju ke Khaybar. Waktu beliau menuju ke sana, orang-orang yang ditinggal atau meninggalkan Nabi ini berkata, kami mau ikut sekarang. Baru mau ikut. Ini orang-orang yang ada di ayat 11 ini? Sayaqulu lakal mukhallafun. Nanti mereka itu akan berkata, kalau kamu berangkat menuju ke suatu tempat di mana di sana ada rampasan perang,
Mereka berkata, biarkanlah kami ikut. Dia tidak berkata, biarkan kami bergabung dengan kamu. Biarkan kami ikut. Emang apa bedanya bergabung sama ikut? Kalau bergabung berbaur, kalau ikut di belakang pun boleh. Followers. Ya. Di belakang pun boleh, walaupun kami tidak di depan. Yang penting kami ikut. Maka yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka itu berkehendak untuk menukar ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan bahwa yang ikut di sini hanya yang ikut di Hudaybiyah. Mereka tidak ikut, Nggak boleh. tidak boleh. Itu yuriduna an yubaddila kalam Allah. Qul lan tattabi'una. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sekali-kali kalian tidak akan mengikuti. Kadzalika, seperti itulah Allah tetapkan sebelum ini. Lalu mereka berkata, bal tahsudunana. Kalian iri, kalian ingin monopoli sendiri itu, tidak mau berikan kami sebagian dari harta rampasan itu. Bal tahsudunana. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Sebenarnya mereka tidak faham apa ketetapan-ketetapan Allah itu, apa dibalik ketetapan-ketetapan itu. Salah satu dibalik ketetapan itu adalah memberikan pengajaran. Ini bisa menjadi kesimpulan kita, memberikan pengajaran yang pertama, jangan berburuk sangka pada Allah. Jangan berbohong, Allah Maha mengetahui. Salah satu pelajaran bahwa mengikuti tuntunan Allah, mengikuti Rasul, disitulah kebaikan yang sempurna. Saya kira itu yang kita bisa ini. Baik, jadi itu kesimpulannya, Ya, Pak Quraisy. Kita bahas kesimpulannya dari sudah cukup kesimpulannya atau kita akan bahas kesimpulannya? Oke, kita bisa baca di sini untuk kita lihat apa kesimpulannya. Ya, baik ya dari ayat yang ke-8 tadi yang kita bahas dari awal. Kita baca dari ayat yang ke-8. Yang pertama, saksi berfungsi mendukung kebenaran siapa yang benar dan menampik pengakuan yang salah dari yang salah. Itu fungsi saksi, ya kan? Kedudukan Nabi Muhammad sebagai saksi berfungsi menjadi bukti kebenaran agama Islam dan kebenaran yang disampaikan sebelumnya. Sekaligus beliau adalah saksi yang menampik kebatilan yang ada. Kaum muslimin juga saksi dalam arti teladan yang menyaksikan ini yang benar dan itu yang salah. Yang kedua, sifat seorang beriman adalah menepati janjinya. Sebaliknya orang yang tidak beriman, tetapi masing-masing menanggung akibat dan resiko dari sikapnya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW termasuk yang diperintah oleh ayat ini untuk percaya kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu tidak jarang beliau pun mengucapkan syahadah. Kita dianjurkan untuk sering-sering mengucapkannya untuk menghilangkan debu-debu keraguan dan kekeliruan dalam diri kita. Saya kira itu yang kita bisa angkat dari. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Pembahasan hari ini insya Allah sangat-sangat bermakna sekali dan bisa membuat kita selalu ingat bahwa jangan lupa untuk selalu renew atau ucapkan terus berulang-ulang syahadat untuk menghilangkan debu-debu dosa-dosa kecil kita yang kita nggak tahu. Jangan sampai kita dekat kepada kesyirikan dan juga insya Allah kita bisa menjadi muslim yang menjadi teladan yang baik. Nggak hanya untuk sesama muslim tapi untuk seluruh umat manusia. Bahwa kita bisa menunjukkan yang terbaik dari sikapnya, cara berbicara dan perilaku kita, tindak tanduk kita sehari-hari insya Allah bisa menjadi teladan yang baik. Terima kasih banyak Pak Quraisy sekali lagi dan buat pemirsa insya Allah besok kita akan ketemu lagi nih masih di jam yang sama di Tafsir Al-Misbah. Sekarang saatnya saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.